Selamat datang di video Matematika Diskrit, dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait logika. Yang pertama ada proposisi. Proposisi merupakan kalimat deklaratif yang memiliki satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Sehingga nilai yang terkandung dalam suatu proposisi tidak membingungkan. Contoh kalimatnya adalah satu hari adalah 24 jam. Umumnya proposisi dilambangkan dengan huruf kecil. Adapun kalimat yang bukan proposisi, misalnya X kurang dari Y. Dalam kasus ini, tidak diketahui nilai kebenaran yang pasti dari X maupun Y. Unsur proposisi. Unsur proposisi terdiri atas subjek yang dapat berupa orang, tempat, maupun benda, predikat, serta kopula yang menghubungkan subjek dengan predikat. Contoh kalimatnya adalah semua makhluk hidup pasti butuh makan. Subjeknya adalah semua makhluk hidup, kopulanya adalah pasti, dan predikatnya adalah butuh makan. Jenis-jenis proposisi. Yang pertama berdasarkan bentuk. Ada proposisi atomik atau tunggal yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Berikutnya ada proposisi majemuk yang terdiri dari satu subjek dan beberapa predikat. Contohnya, setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Pada kalimat ini dapat diketahui bahwa proposisi tunggal penyusunnya adalah setiap orang memiliki hak serta setiap orang memiliki kewajiban. Pada proposisi tersebut juga dapat diketahui bahwa operator logika yang digunakan adalah N. Berikutnya adalah jenis proposisi berdasarkan sifat pembenaran atau pengingkaran. Pertama ada proposisi kategorial, yaitu proposisi yang tidak mengandung syarat tertentu dan pernyataannya dapat membenarkan maupun menyalahkan secara mutlak. Contoh kalimatnya, usia setiap orang akan terus bertambah. Berikutnya ada proposisi kondisional, yaitu proposisi yang mengandung pernyataan yang dapat membenarkan maupun menyalahkan dengan syarat tertentu serta juga bisa berupa pilihan. Proposisi kondisional ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hipotesis dan disjungtif. Proposisi kondisional hipotesis mengandung syarat. Contohnya, jika turun hujan, maka tanah akan becek. Pada kalimat ini, dapat diketahui bahwa operator logika yang digunakan adalah implikasi. Adapun proposisi kondisional disjungtif yang mengandung pilihan. Contohnya, Rizky harus memilih antara berangkat ke kampus dengan mobil atau motor. Di sini, operator logika yang digunakan adalah OR. Selain beberapa jenis proposisi yang disebutkan di atas, ada pula proposisi yang berkuantor. Proposisi berkuantor merupakan proposisi yang mengandung quantifier. Contoh dari quantifier adalah kata ada dan kata semua. Quantifier diperlukan supaya nilai kebenaran dari proposisi dapat ditemukan. Misalnya saja, supaya nilai kebenaran dari kalimat bilangan bulat habis dibagi dua dapat diketahui, maka kalimat tersebut ditambahkan quantifier ada, sehingga kalimatnya menjadi ada bilangan bulat habis dibagi dua. Akan tetapi, untuk quantifier semua tidak selalu digunakan, karena bisa saja dalam kalimat tersebut sudah terkandung nilai kebenaran secara umum. Misalnya saja, mahasiswa wajib untuk giat belajar. Selanjutnya ada logika. Logika diartikan sebagai ilmu untuk berpikir dan bernalar secara benar. Hubungan logika dengan proposisi. Dalam mempelajari logika, diperlukan pemahaman yang baik akan proposisi, sebab dalam setiap proposisi terkandung suatu nilai kebenaran. Nilai inilah yang dapat menuntun kita dalam proses penalaran secara objektif. Operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fungsi logika. Operator ini juga dapat menggabungkan dua atau lebih proposisi, sehingga menghasilkan proposisi baru. Penggambaran nilai kebenaran dari proposisi majemuk yang dihubungkan oleh operator logika dapat dilakukan melalui tabel kebenaran. Jenis-jenis operator logika. Yang pertama adalah operator konjungsi atau N. N merupakan operator logika dasar yang menggabungkan dua proposisi. Operator ini termasuk dalam operator biner. Contohnya, P sebagai premis pertama berbunyi 1 adalah angka ganjil. Q sebagai premis kedua berbunyi 3 adalah angka ganjil. Maka P dan Q sebagai konklusi berbunyi 1 dan 3 adalah angka ganjil. Yang kedua adalah operator disjungsi atau OR. OR merupakan operator biner yang menggabungkan dua buah proposisi. Contohnya, P sebagai premis pertama
berbunyi 20 habis dibagi 2. Q sebagai premis kedua berbunyi 20 habis dibagi 4. Maka P atau Q sebagai konklusi berbunyi 20 habis dibagi 2 atau 4. Yang ketiga adalah operator negasi atau not. Not merupakan operator uner yang mengubah suatu proposisi menjadi proposisi lain yang nilai kebenarannya bertolak belakang. Contohnya, premis P, hari ini cuacanya cerah. Maka negasi dari premis P bunyinya hari ini cuacanya tidak cerah. Yang keempat adalah operator exclusive OR. Exclusive OR merupakan operator biner yang menggabungkan dua proposisi. Namun, logikanya hanya akan bernilai benar jika salah satu proposisi saja yang bernilai benar. Contohnya, premis P menyatakan saya akan pergi ke Bandung. Premis Q menyatakan saya tidak akan pergi ke Bandung. Maka, konklusi P eksklusif OR Q menyatakan saya akan pergi ke Bandung atau tidak akan pergi ke Bandung. Yang kelima adalah operator implikasi. Implikasi ditandai dengan kata jika dan kata maka. Operator ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Penulisannya adalah P anak panah Q, yang berarti P mengimplikasikan Q. Pernyataan P disebut antecedent, sedangkan pernyataan Q disebut consequent. Contohnya, premis P menyatakan 14 habis dibagi 2. Premis Q menyatakan 14 adalah bilangan genap. Maka P implikasi Q bunyinya jika 14 habis dibagi 2, maka 14 adalah bilangan genap. Ada sejumlah terminologi dalam implikasi, di antaranya converse, inverse, dan kontrapositif. Ketiga terminologi tersebut memiliki arti yang sama dengan tabel kebenaran dari implikasi. Yang terakhir adalah operator biimplikasi. Operator biimplikasi ditandai dengan kata jika dan hanya jika. Artinya, P benar jika dan hanya jika Q juga benar. Contohnya, premis P menyatakan 14 kali 5 sama dengan 70. Premis Q menyatakan 70 adalah bilangan bulat. Maka, konklusi P biimplikasi Q berbunyi 14 kali 5 sama dengan 70 jika dan hanya jika 70 adalah bilangan bulat. Selanjutnya ada inferensi. Inferensi logika adalah penggunaan logika untuk dapat menafsirkan suatu hal atau menarik suatu kesimpulan. Jenis metode inferensi. Ada sejumlah metode inferensi yang dapat digunakan, di antaranya yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens terdiri atas proposisi majemuk implikasi dan proposisi tunggal. Struktur argumennya adalah sebagai berikut. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, P. Maka konklusinya adalah Q. Contohnya, premis 1 menyatakan, jika saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Premis 2 menyatakan saya rajin belajar. Maka konklusinya adalah saya lulus ujian. Yang kedua adalah modus tollens. Modus tollens terdiri dari pernyataan majemuk implikasi serta ingkaran atau negasi dari pernyataan tunggal. Struktur argumennya adalah sebagai berikut. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, ingkaran Q. Konklusi ingkaran P. Contohnya, premis 1 menyatakan jika Ronaldo adalah pemain timnas Jerman, maka Ronaldo adalah orang Jerman. Premis 2 menyatakan Ronaldo bukan orang Jerman. Maka konklusinya adalah Ronaldo bukan pemain timnas Jerman. Yang ketiga adalah silogisme.
Silogisme terdiri atas dua buah proposisi majemuk yang berimplikasi. Ada dua jenis silogisme, yaitu silogisme hipotesis dan silogisme disjungtif. Keduanya didasarkan pada tautologi atau pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan. Struktur argumennya adalah sebagai berikut. Untuk silogisme hipotesis, premis 1 menyatakan P implikasi Q. Premis 2 menyatakan Q implikasi R. Maka konklusinya adalah P implikasi R. Contohnya, premis 1 menyatakan jika saya rajin belajar, maka saya lulus sebagai cum laude. Premis 2 menyatakan jika saya lulus sebagai cum laude, maka saya mendapat pekerjaan impian. Jadi konklusinya adalah, jadi jika saya rajin belajar, maka saya mendapat pekerjaan impian. Untuk silogisme disjungtif, premis 1 P atau Q. Premis 2 ingkaran P, konklusinya Q. Contohnya, premis 1 menyatakan saya membeli baju atau saya membeli celana. Premis kedua menyatakan saya tidak membeli baju. Jadi konklusinya adalah saya membeli celana. Yang keempat adalah simplifikasi. Simplifikasi adalah metode inferensi yang didasarkan pada tautologi. Struktur argumennya adalah sebagai berikut. Premis P dan Q. Konklusi P atau Q, tetapi hanya salah satu. Contohnya, premis menyatakan Stephen dan Partha bermain bulu tangkis. Konklusinya bisa berupa dua jawaban. Yang pertama, Stephen bermain bulu tangkis, dan konklusi yang kedua adalah Partha bermain bulu tangkis. Yang kelima adalah penjumlahan. Struktur argumennya adalah sebagai berikut. Premis P, konklusi P atau Q. Contohnya, premis menyatakan 10 adalah bilangan bulat. Maka konklusinya berbunyi 10 adalah bilangan bulat atau bilangan genap. Yang keenam adalah dilema konstruktif. Struktur argumennya adalah sebagai berikut. Premis 1 P implikasi Q. Premis 2 R implikasi S. Premis 3 P atau R. Konklusi Q atau S. Contohnya, premis 1 menyatakan jika ia belajar bahasa Mandarin sendiri, maka ia akan sulit menguasainya. Premis 2 menyatakan jika ia belajar bahasa Mandarin di kursus, maka ia akan cepat menguasainya. Premis 3 menyatakan ia belajar bahasa Mandarin sendiri atau di kursus. Maka konklusinya berbunyi, jadi ia akan sulit menguasai atau cepat menguasainya. Yang terakhir adalah dilema disjungtif. Struktur argumennya adalah sebagai berikut. Premis 1 P implikasi Q. Premis 2 R implikasi S. Premis 3 ingkaran Q atau ingkaran S. Konklusi ingkaran P atau ingkaran R. Contohnya, premis 1 menyatakan jika dia berangkat ke Jakarta dengan pesawat, maka dia akan sampai 2 jam sebelum acara. Premis 2 menyatakan jika dia berangkat ke Jakarta dengan kereta, maka dia akan sampai 1 jam sebelum acara. Premis 3 menyatakan dia tidak sampai 2 jam atau 1 jam sebelum acara. Maka konklusinya adalah, jadi dia tidak berangkat ke Jakarta dengan pesawat atau kereta. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.